Sintayong masih belum puas dengan komposisi pemain keturunan tim nasional Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini mengkonfirmasi bakal kembali menaturalisasi beberapa pemain keturunan baru sebelum pertandingan menghadapi Irak. Sejumlah pemain kualitas Eropa mulai dibidik untuk bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Salah satunya adalah Oli Romeni yang saat ini tengah diabaikan oleh tim nasional Belanda. Cetak Gol coba merangkum seberapa hebat pemain keturunan yang dibidik oleh Sintayong sebagai berikut. Langkah sukses yang sudah jadi tradisi. Sejak menangani timnas Indonesia, Sintayong banyak menjalani berbagai rintangan yang berat. Pelatih Korea Selatan ini sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah pemain keturunan. Sintayong mengatakan hadirnya pemain keturunan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Sang pelatih sendiri sangat ngebet untuk merayu mereka untuk bisa berseragam Garuda. Bahkan PSSI memerintahkan Sintayong untuk terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidik. Pelatih Korea Selatan ini jatuh hati dengan kemampuan dari Mes Hilgers. Namun Sintayong kesulitan untuk menaturalisasi pemain Twente FC ini. Dia mengatakan masih belum bersedia menerima tawaran untuk berseragam timnas Indonesia. Padahal sang pelatih sudah meminta Mes Hilgers untuk bergabung ke timnas Indonesia sejak tahun 2021 yang lalu. Kegagalan ini nggak membuat Sintayong menyerah begitu saja. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mencari alternatif pemain keturunan lainnya dengan membidik Jordi Amat. Beruntung mantan pemain Espanyol ini menerima tawaran dari Sintayong. Sejak hadirnya Jordi Amat, lini pertahanan timnas Indonesia mulai aman. Beberapa pemain keturunan lainnya langsung tergoda untuk dilatih oleh Sintayong. Alhasil mantan pelatih Korea Selatan ini berhasil memanggil sejumlah pemain-pemain berdarah Indonesia. Mulai dari Sandy Walsh, Elkan Bagot, Nathan Chuaon, Justin Hugner, sampai dengan Jay Itzes. Tradisi ini kemudian dilanjutkan Sintayong pada sektor lainnya. Sang pelatih berhasil menggait beberapa gelandang dan penyerang keturunan seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Hadirnya pemain keturunan di berbagai posisi menjadi langkah sukses untuk timnas Indonesia. Terbaru Sintayong menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan baru yang akan bergabung. Pelatih 53 tahun ini mengatakan mereka sudah bisa bergabung di bulan Juni mendatang. Beberapa media sudah sedikit membocorkan beberapa pemain yang mulai dibidik. Mes Hilgers. Meski sempat menolak tawaran, Mes Hilgers kembali dirumorkan kuat bakal berseragam timnas Indonesia. Prediksi itu sempat disampaikan oleh Instagram Football Abroad Indonesia. Dalam postingannya, Hilgers berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sebab pemain 22 tahun ini kesulitan untuk bisa menembus skuad utama timnas Belanda. Seandainya benar, Hilgers bisa menggantikan posisi dari Jordi Amat. Bek tengah dari Johor Darul Ta'zim ini sudah mulai berusia uzur dan harus digantikan oleh sosok pemain muda. Bersama Twente FC, Hilgers menjadi palang pintu kokoh di Eredivisie. Terbukti dirinya sudah dipercaya oleh sang pelatih Joseph Osling untuk memainkan 20 pertandingan. Bahkan Hilgers berpeluang akan bermain di kompetisi Europa League. Sebab skuad The Reds saat ini menempati peringkat ketiga dengan mengemas 53 poin. Meski begitu, Hilgers masih berharap bisa menembus skuad utama tim nasional Belanda. Namun gak menutup kemungkinan kalau sang pemain bisa berseragam skuad Garuda suatu saat nanti. Kevin Dix. Sama seperti Mes Hilgers, Kevin Dix juga dirumorkan kuat bisa berseragam timnas Indonesia. Hal itu sempat diprediksi oleh akun Instagram Football Abroad Indonesia. Media itu menuliskan Kevin Dix kesulitan untuk menembus skuad utama tim nasional Belanda. Pemain Copenhagen ini juga sempat kedapatan mengomentari unggahan dari Mark Klok. Sontak saja hal itu membuat netizen Indonesia membanjiri balasan komentar dari Kevin Dix. Gak sedikit dari mereka yang meminta sang pemain untuk mengenakan seragam timnas Indonesia. Apabila terwujud, Kevin Dix tentunya bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Pemain kelahiran Apeldoorn ini sempat membuat kerepotan lini penyerangan Manchester United. Setan Merah hanya bisa mencetak 1 gol saja di pertandingan penyisihan grup bulan Oktober yang lalu. Bahkan di leg kedua, The Red Devils sempat menelan kekalahan dengan skor 4-3. Oli Romeni.
Nama Ole Romeni akhir-akhir ini jadi buah bibir netizen Indonesia. Pemain dari FC Utrecht ini santer diberitakan bakal berseragam timnas Indonesia mengisi posisi striker. Romeni bakal bisa menjadi senjata mematikan Garuda di pertandingan menghadapi Irak. Dirinya menjadi penyerang muda potensial yang punya insting mencetak gol yang tinggi. Apalagi sang pemain sempat melakukan komunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Ole Romeni bercerita kalau dirinya punya darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Di samping itu juga Romeni sangat dekat dengan Ragnar Oratmangun. Winger Fortuna Sittard ini baru saja mendapatkan status warga negara Indonesia di pertengahan Maret yang lalu. Seandainya menerima tawaran timnas Indonesia, Romeni berpeluang bakal bereuni dengan Oratmangun. Keduanya bisa menempati posisi sebagai striker murni. Zico sore. Berbeda dengan pemain yang sebelumnya, Zico sore sudah pernah menjalani sesi latihan tim nasional Indonesia U20. Namun Sintayong sempat mencoret Zico dan digantikan dengan Rafael Struijk. Kini Zico sore kembali berpeluang untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Namanya menjadi sorotan akhir-akhir ini karena tampil menggila bersama William Tu U21. Sejauh ini Zico sore sudah mengantongi 4 gol dari 5 pertandingan. Gak heran namanya pun kembali santer diberitakan bakal kembali dinaturalisasi. Terlebih lagi usia Zico sendiri masih cukup muda dan belum pernah membela tim nasional Belanda senior. Kehadiran Zico pun dianggap bisa memperdalam skuad tim nasional Indonesia. Delano Ladan. Berikutnya ada Delano Ladan yang punya impian besar untuk membela timnas Indonesia. Penyerang dari Top Os ini bahkan sempat memohon kepada Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Saat itu Ladan meminta Erick Thohir untuk segera memberikan respons. Karirnya bersama Feyenoord U21 dianggap cukup memukau dengan catatan 8 gol dari 13 laga. Kini karir Ladan semakin matang bersama Top Os dan sudah memainkan 72 pertandingan. Calvin Verdong. Kemudian ada Calvin Verdong yang masuk dalam daftar incaran Sintayong. Pemain Nijmegen ini diprediksi menjadi amunisi tambahan di lini pertahanan. Verdong dikenal sebagai pemain yang serba bisa untuk mengisi jantung pertahanan. Selain bek sayap, dirinya juga bisa ditempatkan pada posisi bek tengah maupun gelandang bertahan. Pemain Verdong benar-benar konsisten hingga menjadi pemain reguler di Nijmegen. Tercatat pemain keturunan Aceh ini sudah memainkan 27 laga di Eredivisie musim ini. Martin Paes. Drama perpindahan federasi Martin Paes masih belum berujung hingga saat ini. Kiper FC Dallas itu berhasrat bisa membela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Paes mengaku sudah gak sabar lagi untuk bisa membela panji kebesaran merah putih. Namun sang kiper masih belum bisa membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. PSSI pun akan mengajukan banding dan berharap bisa dikabulkan dalam waktu dekat. Padahal naturalisasi dari Martin Paes sendiri sudah disetujui oleh DPR RI. Jens Treven. Terakhir ada Jens Treven yang berhasrat membela tim nasional Indonesia di usia 18 tahun. Pemain keturunan Belanda ini dinilai cocok karena bisa ditempatkan di berbagai posisi. Selain gelandang sentral, Treven juga bisa bermain di posisi gelandang serang. Sejauh ini dirinya sudah melesakkan 6 gol dari 16 pertandingan bersama Dordrecht U21. Sebagai informasi, Treven punya darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Itulah ulasan seberapa hebat calon pemain yang bisa dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu, pemain manakah yang kamu prediksi bakal segera bergabung ke skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.